Kelakuan yang benar itu ciri utama Kristen. Kalau kelakuan yang benar ciri utama Kristen, sabarnya harus di atas rata-rata, rendah hatinya harus di atas rata-rata, rajinnya harus di atas rata-rata, kekudusannya harus di atas rata-rata. Ada nggak firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Lalu ada nggak? Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ada nggak? Kasihlah musuhmu, ada nggak? Jawab, penjahat suka nggak itu? Yang keras dong, penjahat suka nggak itu? Penjahat suka nggak membalas kejahatan dengan kebaikan? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Masalahnya enggak juga. Mengerikan sekarang kekristenan ini, suka sakit sembuh, nggak suka mengampuni. Suka sakit sembuh, nggak membalas kejahatan dengan kebaikan. Kekristenan bukan di khotbah, kekristenan bukan di bahasa roh, kekristenan bukan dibuat-buat, kekristenan bukan di mujizat-mujizat. Kekristenan jelas sekali, iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan bahasa roh tanpa perbuatan mati. Sedih rasanya kekristenan sekarang ini, kelakuannya tetap buruk. Khotbah gemetar-gemetar, penyembahan gemetar-gemetar, tapi bisa naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya nyambung lah, orang Anda yang saya maksud, ya nyambung lah. Ini bahaya sekali. Nah Bapak Ibu, yuk kita buka Alkitab ulang tahun hotel ini sekalian Natal. Kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ayat terakhir ayat 14 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Yuk saya mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lanjut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Sama-sama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat hamba Tuhan yang dikasih Kristus, Natal tanpa Yesus nggak ada artinya. Natal tanpa sukacita ilahi nggak ada artinya. Pertanyaan, apa itu sukacita ilahi? Tolong baca 2 Korintus, kami pegang mic tadi, 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Tolong dibaca. Demikian firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sifatnya sementara, yang nggak kelihatan itu kekal. 10 orang sakit kusta. Halo Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kusta kelihatan nggak? Kelihatan. Datang ke Tuhan Yesus, jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Semuanya percaya.
Maka percaya kepada Yesus penyembuhku itu tidak menyelamatkan. Catat baik-baik. Percaya kepada Yesus sebagai penyembuhku itu enggak menyelamatkan. Maka jawab, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan Tuhan? Kenapa? Karena yang satu tidak hanya sekedar percaya Yesus penyembuhku, tapi dia lanjutkan dengan Yesus juru selamatku dan Tuhanku. Catat baik. Yang menyelamatkan kalau Anda mengenal Yesus juru selamatku dan Tuhanku. Yesus penyembuhku tidak menyelamatkan. Lama-lama kalau sekedar penyembuh, halo, bukankah itu nilai sementara tidak kekal? Kenapa 10 sembuh, 1 yang membuat Tuhan sukacita, yang 1 tidak terpaku kepada yang kelihatan? Dia mau bertobat, dia meninggalkan dosanya, itu tidak kelihatan. Mana dosa? Nggak kelihatan kan dosa? Kusta kelihatan. Maka 9 yang sembuh menyedihkan Tuhan. Ini selalu saya ingatkan berulang-ulang ketika saya mimpin seminar di sinode-sinode, di dosen-dosen teologi. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan, karena kesembuhan itu sementara. Kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Yang keras dong. Oleh biru-biru sembuh dia. Sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal, ditunda. Karena kesembuhan nggak kekal. Makanya ketika ibu-ibu datang ke saya, puji Tuhan Pak Pendeta Ridwan, sepupu saya bawa bapak 5 tahun yang lalu ke rumah sakit kanker dan mais. Saya kanker. Akhirnya bapak doakan saya sembuh. Ayam benar ibu? Benar Pak Pendeta. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya sudah bersih dari kanker. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Amin. 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 Bahaya sekali kalau ukuran Kristen itu sembuh. Jawab Bapak Ibu, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Capek. Niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Kalau sembuh dulu, nggak mati-mati dong. Kalau kita naik pesawat ke Jakarta, kemana? Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Ngamuk Anda. Jawab dong, mana lebih bagus? Surga atau Jakarta? Kalau dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Ada apa Kristen ini? Akhirnya makna Natal nggak mengerti orang Kristen itu. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Iya betul. Ngapain hidup terus ke tahun depan 2 tahun? Sembuh penyakitnya, nggak sembuh dosanya. Sehingga orang Kristen melayani, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang menipu tetap menipu. Ada apa Kristen ini? Allah itu kudus, kamu harus kudus. Yesus itu kudus, kita harus kudus. Ini penting sekali. Saya beberapa kali melayani di penjara di Kupang ini. Termasuk, tahu nggak yang terbesar orang masalah apa yang masuk penjara? Masalah seks. Di tempat Kristen loh. Apa nggak tergugah pendeta-pendeta dengan situasi ini? Sedihnya, ada juga pendeta jadi dalam seks. Ada apa Kristen ini? Terus khotbah-khotbah kesembuhan-kesembuhan. Binasalah kita ini. Khotbah-khotbah, percayalah yang nggak punya mobil dapat mobil, yang mobil Avanza jadi Innova. Itu menyedihkan khotbah-khotbah begitu. Bagaimana kita berubah seperti Yesus
seperti Yesus, itulah lanjut. Yes, ini penting sekali. Makanya mahal sekali ulang tahun on the rock sampai mau diberitakan firman Tuhan yang bersifat kekal. Bukan kebetulan ada hotel ini di sini. Hotel ini kelihatan. Halo, hotel ini bersifat sementara. Ulang tahunnya juga bobotnya happy sementara. Tapi makna di balik hotel ini ada bersifat kekal. Itulah yang pertama kali saya tahu dari hambanya Pastor Gunawan ketika saya ikut pengguntingan pita di hotel ini. Ini penting sekali, Bapak. Rasanya mau nangis lihat orang Kristen tidak berorientasi kepada kegagalan. Akhirnya banyak kami pendeta merasa hebat karena mobilnya mewah, merasa dipakai Tuhan karena handphonenya lebih mahal. Stoplah. Itu kita menghina diri. Bukan benda yang membuat kita tambah nilai. Bukan benda yang membuat kita. Yesus gak pernah mati untuk mobil mewah. Maafkan saya, kalau ada gembel latar belakang dia pelacur, kanker busuk badannya, berjarak 100 meter dari lapangan stadion bola kaki. Di stadion bola kaki ada mobil mewah puluhan dan ratusan. Ada berlian, emas, dan barang-barang yang sangat berharga. Kalau kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau akan pilih mana? Harta yang mewah, berlian, emas, mobil-mobil yang di stadion, atau satu yang gembel mantan pelacur, orang pelacur ini? Kira-kira apa jawabmu Bapak Ibu? Yesus pilih mana? Yes. Siumanlah kita. Jangan lagi Bapak Ibu melayani supaya kaya. Janganlah. Melayani supaya apa? Sebab Natal tanpa. Kalau Anda nggak mengasihi istri, Anda nggak ngerti pelayanan. Kalau Anda nggak mengasihi suami, Anda nggak ngerti pelayanan. Kalau Anda tidak mengasihi mertua, menantu, ipar, kalau Anda pendeta nggak mengasihi jemaat, Anda nggak ngerti pelayanan. Mudah mengerti. Makanya kita ngerti konteks kebenaran ini. Halo Bapak Ibu Jemaat sekalian. Situasi saat itu Kaisar Agustus menyuruh sensus penduduk. Konsekuensi sensus penduduk, orang harus pulang ke kota kelahirannya. Orang harus pulang ke mana? Jawab. Para gembala di mana? Padang. Apa artinya? Kenapa dia nggak pulang? Apa artinya? Karena gembala nggak diperhitungkan sebagai manusia oleh Kaisar Agustus. Kau pulang nggak penting, kau dihitung nggak penting. Bahkan bukan sekedar itu. Gembala apa tugasnya? Artinya apa? Lebih mahal domba daripada gembala. Kalau kita punya anak, dijaga babysitter, mana lebih kita sayangi? Anak atau babysitternya? Itu gambaran manusia berdosa Bapak Ibu. Gak masuk hitungan, gak bernilai. Tapi ada sedikit iri hati sama saya, karena orkestra surgawi melawat mereka. Saya dulu dosen musik, saya pengajar musik. Dulu ada kor salib kayu dari Austria, diundang oleh Ibu Tin Soeharto untuk pengumpulan dana untuk orang-orang sakit kanker. Tapi dulu sekitar tahun 70-an, tiketnya 10.000, dibuat di Hotel Indonesia di Balirum. Saya rasanya aduh nggak mampu. Kemarin ini ada band Coldplay pertunjukan di Jakarta, ada anak-anak sedih nggak dapat tiketnya. Halo, orkestra yang didapatkan oleh para gembala yang nggak masuk hitungan ini
jauh lebih hebat daripada musik apapun di bumi. Dia datang menunjukkan tanpa Yesus kita nggak bernilai. Kau ganteng, kau cantik, tanpa Yesus kau nggak bernilai. Kau punya gelar teologi S1, S2, S3, tanpa Yesus kau tidak bernilai. Jemaatmu 10.000, 20.000, 100.000, tanpa Yesus kau tidak bernilai. Apa yang membuat kita tanpa Yesus? Cacat fisik tidak menghalangi kita bersama Yesus. Tidak punya mobil, tidak punya anak sampai mati, gak bisa menghalangi kita untuk bersama Yesus. Hanya satu yang membuat kita bisa tanpa Yesus: dosa. Tidak ada kejadian dalam diri manusia yang membuat putus hubungan dengan Allah selain dosa. Jangan gagal fokus. Jangan main-main dalam dosa. Dosa itu sangat amat serius sekali. Lihatlah serius tidak serius satu masalah. Dari akibatnya, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah, dari sebesar apa sukacita ketika masalah itu teratasi. Jawab Bapak Ibu Saudara, mana lebih serius, kanker atau bisul? Why? Kenapa? Karena akibatnya kanker bisa mati, bisul kan? Dari akibatnya. Kenapa? Dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul, saya ajarkan Anda, gak usah ke dokter, plototin aja itu bisul. Nanti dia bengkak kemerah-merahan, biru, kemudian ada matanya, meletus, sembuh. Pengalaman pribadi. Jadi lebih serius kanker. Apa itunya? Mana orang lebih sukacita? Sembuh kanker atau sembuh bisul? Sembuh kanker. Dari 3 hal ini kita lihat mana yang bernilai, mana yang serius. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal dong. Itu konsekuensi pikiran yang waras, yang sehat terhadap yang serius. Sebaiknya ketahuan sejak awal. Halo, mana lebih serius, dosa atau kanker? Meragukan ucapannya. Jangan Anda lagi main dosa ini. Jawab dong, mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Karena mayoritas orang mati dulu, baru sadar betapa seriusnya itu dosa. Makanya saya berani berkata, bersyukurlah Anda sebelum mati dengan khotbah hari ini. Amin. Supaya kalau tahun depan menikmati, agak beres hidup kita ini. Ayo dong. Malanglah nasibmu kau rajin khotbah, tapi masih main-main dalam dosa. Malanglah nasibmu, kau makin kaya, tapi kau masih main-main dalam dosa. Dosa itu sangat serius. Upah dosa mau, bukan upah kanker mau. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Ada nggak? Ada. Kalau nggak percaya mati nanti malam dia intip aja. Ada. Saya balik. Ada nggak orang sakit kanker, didoakan oleh kuasa Kristus, sembuh, mati tetap masuk neraka? Ada. Karena kesembuhan nggak otomatis meloloskan masuk surga. Pertobatan. Makanya salah satu sukacita ilahi yang disebut joy, not happy, joy, yaitu apa? Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorak. Jadi kalau di tengah-tengah khotbah ini ada dosa Anda ditegur secara langsung atau tidak langsung, Anda langsung tunduk dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Bukan kebetulan aku dengar khotbah hari ini, ampun. Ada sorak-sorai surga, satu orang saja bertobat. Kalau kanker sembuh, lumpuh berjalan, nggak ada sorak-sorai surga. Anda yang sembuh yang sorak-sorai. Karena ada nggak orang lumpuh berjalan? Halo, kalau lumpuh berjalan kelihatan atau enggak? Kalau lumpuh berjalan itu masalah rohani atau jasmani? Jasmani. Ada orang lumpuh berjalan, jujurnya tetap lumpuh, bohongnya tetap jalan. Ada. Mungkin ada orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Ada orang lumpuhnya berjalan,
tapi suka memberinya lumpuh. Pelitnya terus berjalan. Yang pelit dia saya, gitu dong. Bertobatlah. Ada orang kakinya lumpuh berjalan, tapi dia lumpuh mengasihi istrinya, lumpuh tunduk pada suaminya, berjalan maki-maki istrinya, berjalan melawan suaminya. Ini yang serius. Gak usah lagi gereja-gereja terlalu menekankan khotbah kesembuhan, karena binasa itu jemaat kalau itu penekanan. Jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau ada yang bilang Pak Rikon itu anti kesembuhan, orang itu gak kenal saya. Halo, saya disembuhkan oleh Tuhan sakit jantung parah. 6 bulan 23 hari saya opname, nggak ada harapan. 6 bulan 23 hari saya opname, nggak ada harapan hidup. Berat saya 32 kg, super langsing. Siapa mau langsing? Sakit jantung. Darah tinggi saya 230/40, atasnya tinggi sekali, bawahnya rendah sekali. Kepala rumah sakit kardiolog rumah sakit Cipto saat itu Profesor Dr. Karaman berkata, nggak ada harapan hidup. Kalau hari ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan, bukan karena tak pertolongan Tuhan, pasti karena pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang saya anti kesembuhan, orang itu nggak kenal saya. Tapi catat baik, saya tidak mengutamakan kesembuhan. Kalau kesembuhan tanpa pertobatan tetap binasa. Saya tidak memfokuskan diri pada kesembuhan. What next? Apa berikutnya? Mau nggak kita melayani Tuhan bukan karena khotbah? Melayani Tuhan itu bukan karena khotbah, mimpin pujian. Arti melayani Tuhan, mau nggak kita pelaku-pelaku firman Tuhan? Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang melayani. Kalau Anda khotbah, tapi Anda maki-maki istri Anda nggak melayani Tuhan, Anda bukan hamba Tuhan. Kalau Anda khotbah bagus, tapi Anda lawan suami Anda bukan hamba Tuhan, Anda hamba pekerjaan Tuhan. Bedakan hamba pekerjaan Tuhan atau program gereja dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kelihatan di pelaku firman Tuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Apa hamba Tuhan? Yes. Makanya taat ukuran rohani, tidak taat ukuran serius. Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya, tapi perintahnya. Kalau kau taat, itu statement hidup yang berbobot kau mengakui Yesus Tuhan. Kalau kau taat, itu statement hidup yang berbobot kau sedang menyembah Dia. Menyembah angkat tangan itu hanya cara. Ketaatanlah penyembahan yang sesungguhnya. Ini penting sekali. Tetapi kemudian berikutnya, Adam dan Hawa taat atau enggak? Dia ambil 1 buah, cuma 1 loh, bukan 3 karung loh, 1. Bukan banyak sedikitnya yang diambil, tetapi tetap ada unsur ketidaktaatan di balik mengambil. Akibatnya apa? Itu dosa. Akibatnya apa? Putus hubungan dengan Allah. Nggak taat mengasihi istri, nggak taat tunduk pada suami, itu putus hubungan dengan Allah. Ini serius. Makanya sukacita, joy yang luar biasa. Yesus datang ke dunia memberikan pengharapan kepada manusia berdosa. Di dunia ini nggak semua orang sakit kanker, nggak semua orang lumpuh, nggak semua orang buta, tetapi semua orang berbuat dosa. Makanya nyanyiannya kesukaan bagi dunia, karena joy to the world. Kesukaan bagi dunia berlaku bagi semua orang, karena dari raja, konglomerat, berpendidikan sampai yang paling hina pun semuanya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka sukacita yang sejati adalah ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Bukan saya sebagai pendeta ngomong begini, saya sebagai dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal, Joy to the World.
Kenapa itu terbaik? Notasi dengan syairnya sejalan. Joy itu dari atas, happy itu dari samping. Joy itu bersifat kekal, happy itu bersifat sementara. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena ada joy. Kenapa kita mengasihi musuh kita? Karena ada joy. Anda pernah dengar nama Lionel Messi nggak? Pernah nggak? Penyanyi apa? Oh, tahu. Dia pemain bola ketika dia main di Barcelona, dia main dengan dribble yang bagus sekali, ditendang gol. Dia senang. Begitu dia senang, dia lari ke pinggir lapangan. Dia bilang, wah, tiba-tiba di belakang dia ada beratnya lebih kurang 70 kg lebih, Iniesta. Tiba dia di bawah. Datang Xavi, beratnya hampir 87, tiba dia di bawah. Datang pemain yang terakhir, si Puyol yang beratnya 100 kg, tiba dia. Kamera close up mukanya si Lionel Messi di bawah. Ketawa dia. Karena ada sukacita, sekian banyak orang tetap dia tahan. Begitu dia bangkit, nggak keseleo dia, karena ada sukacita. Tetapi kalau orang di PHK, diberhentikan dari kantor, Anda tomplok tiba, keseleo semua. Kenapa kita tetap setia dalam perkawinan? Karena joy. Bagaimanapun kelakuan pasangan kita, nggak bisa membatalkan kita mengasihi dia. Karena joy. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena joy. Nah, ini hilang di gereja sekarang. Di kalangan pendeta hamba Tuhan pun hilang. Karena fokusnya yang kelihatan, sakit sembuh, berlimpah harta, berkat-berkat limpah. Ada apa? Pelaku firman yang indah. Sampai Tuhan pakar bahagia berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta nggak ada kita berkata orang yang berbahagia sakitnya sembuh. Nggak ada kita berkata orang berbahagia kalau hartanya makin banyak. Bukan. Sama sekali bukan. Jadi joy to the world, kesukaan surgawi hanya dua tujuannya. Orang bertobat, satu aja bertobat selisih surga bersorak-sorai. Yang kedua, orang pelaku firman. Hanya dua. Mujizat di mata Tuhan hanya dua. Mobilmu Innova jadi Alphard itu mujizat manusiawi. Saya sedih kadang-kadang bangga punya Alphard, handphonenya mahal, cincinnya mahal, tapi nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Ku tak membawa ya Tuhan. Yang lu gak bawa kenapa lu banggain? Nyanyi terharu-terharu. Ku tinggal semua, kenapa lu tinggal lu merasa hebat? Ini ketawa nyambung gak sih? Ya nyambung lah orang kaya yang maksud. Susah. Kenapa itu nilai? Duniawi sekali kita ini. Tahun 84-85 saya pulang pelayanan, ada pendeta telepon. Salam Pak Ridwan, salam. Bapak lagi kemana nih? Habis belajar? Iya saya mau pulang. Oh jangan dong Pak. Ada apa ya? Kami yang bantuan kelas atas lagi nongkrong di kafe. Kelas atas? Saya kelas keset saya. Jujur saya kelas keset. Tahu keset fungsinya? Untuk kotoran. Iya. Terus tulisan keset apa? Oh itu kelas saya itu. Tahu nggak ketika bantuan yang katanya kelas atas kalau kumpul, ngomongnya nggak firman tuh. Merek mobilmu sekarang apa? Jauh daripada joy itu doang. Maka lagu itu dari surga dimulai dengan do tinggi gambaran surga, ke do rendah gambaran bumi. Do si la sol fa mi re do. Karena dari surga. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi gambaran doa Bapa kami. Jaga kepada kami di bumi seperti di surga. Sola la si do. Yes. Baik, berikutnya lincah. Tam taram bagus sekali. Tapi
Tapi lagu itu nggak dikaitkan dengan meninggalkan dosa. Cukup apa? Natal identik pohon terang, happy. Baju baru, happy. Makanan istimewa, happy. Maka lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih Seperti dulu. jangan pura-pura nggak tahu lah. Masih seperti Tahun lalu kau pemarah, tahun ini juga pemarah. Main-main Anda dalam Tuhan. Tahun lalu kau buka situs porno, tahun ini kau buka situs. Main-main kau dalam Tuhan. Tahun lalu kau maki-maki iparmu, tahun ini kau maki-maki juga. Stoplah. Maka on the rock dipakai Tuhan bicara happy untuk kepada joy. Ada nilai-nilai kekekalan di balik adanya hotel ini. Dan ini Pak Gunawan tidak mau gagal fokus. Anda akan rasakan bahwa keuntungan hotel ini bisa memberi makan orang juga karena bersifat nilai joy, not happy. Happy ini alat. Orang 10 sakit kusta sembuh itu happy, tapi yang satu menggunakannya alat menuju joy, bertobat. Yang 9 tidak gunakan jadi alat tapi tujuan. Kalau kita ke Soe, berarti tujuan kita kemana Bapak Ibu? Soe. Ketemu jembatan nggak? Itu alat bukan tujuan. Maka sakit sembuh itu jembatan, bukan tujuan. Begitu kita jalan ketemu jembatan, adanya nggak kita berhenti dan nginap di kolong jembatan? Tidak. Makanya kesembuhan itu hanya alat bukan tujuan. Tujuan joy, happy anniversary on the rock, karena tujuannya adalah ini dia. Yuk baca dong. Serving with joy. yes. Nggak tahu saya nggak bicara ini sama pembuatnya, nggak ada janjian kan? Berarti satu roh supaya kita semua bertobat. Hei, nggak ada kecuali, semua kita harus bertobat dan fokus enjoy. Jangan sukacita dari dunia. Dari dunia itu apa? Pakaian baru dari mall kan rata-rata Natal juga kan? Merry Christmas di mall ada tuh. Tapi tujuannya bukan untuk meninggalkan dosa. Tujuannya apa? Beli. Kan itu happy, makanya nadanya mendatar. Mi, ayo makan mie. Hanya itu doang. Bukan dari atas ke bawah, yang di bawah dinaik ke atas. Sehingga orang Kristen punya keteladanan di atas rata-rata dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya itu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Di mana itu terjadi? Ayat 14 Bapak Ibu. Sama-sama kita baca ayat 14. Sama Lukas 2 ayat 14. Sama-sama kita baca ayat 14. 1, 2, ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa itu kemuliaan bagi Allah tempat yang tinggi? Halo, kita diciptakan segambar dengan Allah. Katakan amin. Amin. Image of God, imago Dei. Siapa gambar Allah? Kita. Siapa yang belum pernah difoto? Angkat tangan yang belum pernah difoto. Saya minta tolong, nanti ada petugas memfoto Anda beberapa kali. Pernah difoto? Foto Anda fokusnya menyenangkan Anda atau menyenangkan foto? Sehingga foto Anda kalau saya lihat, waduh, ganteng sekali kamu di sini. Fotonya yang senyum atau orang yang senyum? Kalau fotonya senyum, kaget gitu. Kita gambar Allah supaya memuliakan Allah. Maka Alkitab dari awal apa? Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya supaya mereka berkuasa atas binatang, atas materi,
atas situasi, atas kondisi. Gue lagi kesel, jangan lu ngomong gitu, gue gampar lo. Berarti masih dikuasai kondisi. Ini penting. Maka kita harus menyenangkan hati Allah, memuliakan Allah. Caranya cuma satu, gambar Allah. Ulangnya apa? Gambar Allah. Halo, apa itu gambar Allah? Yesus Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Apa artinya? Begitu kita bertobat lahir baru Bapak Ibu, mau diproses. Ulangi, mau diapain? Apa itu? Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu makna joy yang luar biasa. Apa itu? Karakter Kristus harus makin hidup dalam diri saya. Maafkan saya Bapak Ibu, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani enggak saya? Bapak-bapak lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Jawab dong. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Ketawa Anda mengandung ratapan. Kalau Anda menikmati pujian istri orang, saya kasih tahu Anda supaya Anda siuman. Itulah orang bodoh. Catat dong. Mengapa bodoh? Mana ada istri orang sehebat istri kita dalam mengenal kita? Nggak ada. Nggak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya mengenal saya. Kalau istri orang muji saya, itu kan berangkat dari gak mengenal saya. Maka pujian istri orang nggak ada bobotnya. Orang nggak kenal saya. Makanya bapak-bapak, kalau istri orang muji kita, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, supaya jangan ada gadis. Kanan lagi, mental nggak sempat masuk. Itu dong. Mau seketawa nangis aja Anda. Kalau istri kita menegur kita, berangkat dari mengenal kita. Maka kita jauh lebih menikmati istri kita menegur kita daripada istri orang muji kita. Amin. Amin. Anda terpaksa. Gak usah ketawa ibu-ibu sekarang, mana lebih nikmat seorang ibu-ibu? Pujian suami orang atau teguran suami sendiri? Merataplah kau. Ada ibu-ibu dipuji bapak-bapak di gereja, dia pakai jadi referensi. Apa referensi bahasa Indonesia? Dia pakai jadi alat ke rumah. Pak, tahu nggak Pak? Mah, kok pulang gereja marah-marah? Tahu nggak Pak? Sambil marah. Banyak bapak-bapak di gereja mengalahkan saya keibuan. Saya sabar sambil marah. Ini kan kesurupan ini. Sambil marah. Bapak ibu, jangan pernah jadikan referensi, merekam pun jangan pujian orang. Yang bertobat katakan amin. Nanti belum bertobat kan bagus. Yang begitu supaya kita jangan apa namanya ini, munafik. Tahu munafik kan? Muka Nabi pikiran kacau. Muka doang Nabi, dalamnya itu kacau kayak imuran. Bagus dah luarnya, dalamnya bangkai. Itu Tuhan marah sekali. Itu yang dia pun ngomong sama ahli Taurat. Kalian kayak kuburan. Jangan-jangan kalau Tuhan ada di sini dia bilang sama kita, kalian kayak kuburan. Karena penampilan kita bagus, di rumah tangga bagusnya. Joy itu doang. Maka mau diproses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik di mana hidupku bukan aku lagi, karena habis akunya. Dan kan Kristus lembu. Kristus adalah gambar kesempurnaan kalam. Maka gambar kesempurnaan Allah itu ada pada diri kita. Hidupku bukan aku lagi, dan Kristus lembu. Angkat kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Khotbah yang bagus bukan mulut. Khotbah yang bagus bahasa kelakuan.
Bahasa cinta kasih. Kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah. Itu khotbah yang paling bagus. Satu orang baca lagi. Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Tolong Bapak Ibu perhatikan ayat ini yang sederhana ini. Demikian firman Tuhan. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kata apa keterangan waktu? Seketika. Jawab dong Bapak Ibu, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat kusta sembuh? Membuat lumpuh berjalan? Membuat buta celik? Membuat Lazarus bangkit? Membuat laut terbelah? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik keterangan waktu ini? Yang Tuhan sedang sampaikan, hai umatku, ini mujizat terendah. Tuntaslah mental dukun Anda. Ini mujizat terendah, saking rendahnya nggak ada nilai kekekalannya. Ngerti kan? Halo, Lazarus dibangkitkan Tuhan nggak? Mati lagi nggak? Karena nggak ada kekekalannya. Laut dibelah Tuhan nggak? Sekarang terbelah atau udah gabung lagi? Nggak ada kekekalannya, semua seketika itu. Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya. Membuat seorang istri tunduk pada suami itu seketika atau tahunan? Ayo dong, udah tahunan lambat-lambat lagi loh. Mau bicara joy itu dong. Ya Tuhan, kesurupan orang ini. Ibu-ibu pulang dari tempat ini, perjuangan Anda pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu dalam ruangan ini, perjuangan Anda mujizat yang menyenangkan Tuhan, bukan seketika, yang proses. Supaya sukacita kita, sukacita sejati. Ulangi, sukacita apa? Ya, bukan sukacita bohongan. Makanya Tuhan meletakkan on the rock hotel tempat ini, karena di balik ini ada kekekalan. Tahun ini usia hotel ini berapa? 11 tahun. Akan berlanjut lagi 12, 13, 14. Berkenan dengan apa? Tuhan punya misi kekekalan tempat ini. Sehingga kalau Anda dapat berkat di tempat melalui hotel ini, ayo menangkan banyak jiwa. Yang menangkan dimuridkan, didewasakan. Yang dewasa diutus, supaya pikiran kita kepada kekekalan. Jangan banyak jiwa, banyak persembahan, kau ganti-ganti mobil. Itu menyesatkan. Harus orientasinya kekekalan. Banyak jiwa dimenangkan. Ulangi, 1, 2, ya. Jiwa dimenangkan, didewasakan. 1, 2, ya. Jiwa yang dewasa diutus. 1, 2, ya. Tepuk tangan yang keras. Makanya proses itu harus dengan taat dan tahan banting. Harus dengan apa? Makanya ada lagu apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Pada yes. Mulai dari mana? Perkawinan. Makin menjengkelkan istrimu, jangan pernah menyerah mengasihi dia. Makin menjengkelkan, tetap mengasihi dia. Kalaupun buruk istri kita, gak bisa membatalkan firman Tuhan, kita mengasihi dia. Itu Kristen. Makanya ku tak akan menyerah pada apapun juga, artinya lebih tahan banting dari setan. Saya gembala jemaat di Jakarta, setengah jam sebelum ibadah kami berdoa mengusir setan. Iblis, roh jahat, roh kegelapan tidak boleh ambil bagian dalam ibadah tempat ini. Kami ikat, kami suruh keluar. Keluar nggak dia? Keluar. Jawab, minggu depan datang lagi deh. Datang. Makanya tiap minggu kita berdoa. Tapi Iblis keluar dia. Minggu berikutnya datang lagi. Lain dengan jemaat atau pendeta. Kalau saya ngomong, Pak, Bu, jangan ibadah tempat ini. Jangan ibadah tempat ini. Keluar. Minggu depan datang lagi deh. Saya takut setan lebih cocok dari Anda menyanyikan lagu Ku tak akan menyerah. Gak usah ketawa, meratap aja kalian semua. Jadi kalau istri kita ngomong, Pak, tau gak Pak, aku nyeselkan sama Papa. Kita gak menyerah, Ma, aku gak menyesalkan sama Mama. Tau Pak, Papa itu jelek.
mama itu cantik. Biarkan dia solo karir. Gak usah duet. Katakan amin. Baru waras kita Joy. Tapi jujur itu gak bisa seketika. Lumpuh berjalan seketika, mayat bangkit pun seketika. Kenapa itu yang kagum minor Kristen? Duniawi sekalian. Maka joy to the world bukan saja kita bertobat, kita mau pelaku firman. Walaupun gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Jangan Anda menemukan ajal kemudian bagi Allah tempatnya mati ini belum naik, yaitu hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus belum terjadi. Jangan Anda mencapai ajal nggak finishing well. Saya nggak pernah doa puasa supaya jemaatku banyak-banyak, enggak. Saya nggak pernah doa puasa supaya aku makin kaya, nggak pernah. Tuhan tahu itu. Saya nggak pernah doa. Saya doa puasa, Tuhan tolonglah aku jadi pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. Akibatnya jiwa dimenangkan nambah. Bukan fokusnya menambah jiwa, fokusnya jadi teladan. Fokusnya hidupku bukan aku lagi. Akhirnya dampaknya jiwa dimenangkan. Kenapa? Di mana Yesus ditinggikan, maka banyak jiwa yang maka fokus kita bukan menambah zaman banyak, hidup benar fokus kita. Itulah joy to the world. Itulah sukacita sejati, nggak seketika. Proses, ulangi nggak apa? Tapi penutup. Mana lebih gampang panen, jagung atau jati? Jagung berapa bulan? Jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati termasuk paling senior di Jepara, almarhum Pak Harun. Pak Harun cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan pernah terima jati di tanah yang subur. Loh, kenapa? Jati di tanah subur Pak Pendeta cepat gedenya. Kandungan airnya tinggi, kepadatannya nggak solid. Akhirnya airnya yang banyak ketika diambil, dikeringkan, bengkok dia. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu banyak kandungan airnya. Nanti proses pengeringan bengkok. Jadi gimana Pak Arun? Cari jati di tanah kurang subur supaya lambat tumbuhnya tapi kepadatannya bagus. Lambat tumbuhnya, kepadatannya bagus, tidak menekankan seketika instan. Terus kalau ada cabangnya Pak Pendeta dipotong dulu supaya tetap lurus, nggak bisa dipelajari di perguruan tinggi paling baik di dunia pun nggak bisa, harus di lapangan. Karena salah potong bisa hama masuk dan rusak itu kayu. Wow, buat dia. Terus ketika dia tinggi setelah 30 tahun Pak Pendeta, setelah 30 tahun berpanen? Belum. Jadi gimana? Setelah 30 tahun gali tanah melingkar jati itu berjarak 1 meter dari batang luar. Tujuannya apa? Cari akarnya. Untuk apa? Potong, matikan dia. Wah, bodoh sekali. Setelah mati berpanen? Belum Pak Pendeta. Oh belum. Gimana? Diamkan di situ 2-3 tahun mati. Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Panenlah. Kalau kita punya connect di Hamburg di Jerman, 1 batang harganya bisa 1 miliar. Berarti mana lebih mahal? Jati atau jagung? Pulanglah dari tempat ini, jangan dipenganut sukacita sejagung. Anutlah sukacita waras. Baru kita nikmati joy to the bangkit berdiri. Kita sama-sama baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kesimpulan makna Tuhan jadikan on road sampai sekarang 11 tahun, visi misinya dari happy ke joy, yaitu nilai-nilai kekekalan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu baca ayat 6, kita bergantian sampai ayat 8. Hendaklah Bapak Ibu sekalian, rumah tangga sekalian, berjemaat sekalian, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Mari Bapak Ibu, ulang tahun hotel ini supaya mengarahkan Anda benar-benar Anda meninggalkan dosa dan kejahatan Anda. Jangan main-main dalam dosa. Yang kedua, Anda harus mau diproses, bukan yang instan-instan. Jangan lagi kagum dengan lumpuh berjalan. Kalau itu kita gunakan untuk orang nggak percaya supaya percaya, silahkan. Tapi untuk diri kita nggak fokus untuk itu, karena itu seketika. Marilah kita diproses kepada nilai-nilai mulia. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Anak-anak, sepanjang kau punya orang tua, hormati orang tuamu. Semua kita mengasihi sesama, mengasihi jemaat, bahkan mengasihi orang yang jahat sekalipun, maka terangkat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran memberkati kepada kita yang berkenan pada Dia. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikut. Dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ada Tuhan di tengah kita. Kita nyanyikan satu lagu dari hati kita yang paling dalam, supaya ini sebagai doa kita. Kita bukan sekedar menyanyi tentang rohani, tetapi kita menyanyi langsung kepada Tuhan. Nyanyian kita dapat kita pertanggungjawabkan. Angkat tetap tanganmu tinggi-tinggi. Selidiki aku, amin. Lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, jangan gagal fokus. Perjuangan kita ialah supaya Tuhan tetap dapatkan kita tetap setia. Mulai setia dalam perkawinan, karena lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan lembaga yang lain selain lembaga perkawinan Adam dan Hawa. Jangan mengkhianati perkawinanmu. Jangan main-main dalam perkawinanmu. Orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi, Bapak Ibu. Yang sangat serius itu dosa, ketidaktaatan. Maka perjuangan kita bukan membuat kita makin kaya. Perjuangan kita bukan kita menjadi hamba Tuhan terkenal. Stop, itu tidak ada nilainya. Tapi perjuangan kita supaya dimanapun kapanpun kita didapati Tuhan tetap setia. Yang sungguh-sungguh amin, tepuk tangan yang keras.